Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada pertemuan kali ini, di pertemuan keempat, kita masih diberikan kesehatan, keapiatan, sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita sebagaimana biasanya. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video sebagai media pembelajaran kepada mahasiswa di program studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Fakultas Mataram. Video media pembelajaran ini mengacu pada mata kuliah Sistem Perbankan Syariah yang disampaikan pada pertemuan keempat dengan tema produk-produk bank syariah. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan 4 item penting. Di antaranya adalah capaian pembelajaran dan indikator. Yang kedua, materi. Namun sebelum kita masuk ke materi terkait produk-produk perbankan syariah, terlebih dahulu nanti saya akan menyinggung keterkaitan antara perbankan syariah dengan moderasi beragama. Baru di item yang ketiga, yaitu simulasi produk bank syariah. Dan yang terakhir itu nanti adalah kuis. Kita masuk ke capaian pembelajaran. Di capaian pembelajaran, yang pertama, mahasiswa itu nanti mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam hukum ekonomi syariah. Karena program studi kita adalah hukum ekonomi syariah. Jadi mahasiswa harus mampu untuk menginternalisasi nilai dan norma etika akademik. Yang kedua, kami harapkan kepada mahasiswa agar mampu menguasai nanti terkait ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Yang ketiga, mahasiswa mampu berkolaborasi dengan tim, kemudian menunjukkan kemampuan kreatif, inovatif, berpikir kritis, dan pemecahan masalah dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan sistem perbankan syariah. Adapun indikator, yang pertama, memahami pengertian dan ruang lingkup dari produk bank syariah itu sendiri. Kemudian yang kedua, menganalisis terkait produk bank. Dan yang ketiga,
itu mengintegrasikan nilai-nilai syariah pada lembaga keuangan. Selanjutnya kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan mengkaitkan ya antara perbankan syariah dengan moderasi beragama. Jadi hubungan antara sistem perbankan syariah dan moderasi beragama itu terletak pada prinsip dasar keduanya, antara sistem perbankan syariah dan moderasi beragama. Dalam mengembangkan ekonomi berkeadilan dan menghindari praktek yang eksploitatif. Moderasi beragama itu mendorong umat beragama untuk menerapkan nilai-nilai universal seperti keadilan, keseimbangan, dan kasih sayang tanpa ekstremisme. Sistem perbankan syariah yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah itu sejalan dengan konsep moderasi beragama ini, karena menerapkan prinsip-prinsip seperti keadilan, larangan riba, kemudian distribusi resiko yang adil, yang bertujuan untuk mendorong kesejahteraan bersama. Kita masuk ke poin yang pertama, kaitan antara perbankan syariah dengan moderasi beragama, yakni keadilan ekonomi. Jadi moderasi beragama itu menekankan perlunya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan ini, termasuk dalam hal ekonomi, yang dimana perbankan syariah itu beroperasi dengan menekankan keadilan bagi semua pihak, baik nasabah maupun bank itu sendiri. Misalnya, melalui akad mudharabah atau bagi hasil, di mana nanti keuntungan dan resiko dibagi secara profesional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, larangan riba sebagai moderasi beragama. Nah, sistem perbankan syariah itu melarang praktek riba yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Nah, hal ini mencerminkan prinsip moderasi dengan menghindari sikap yang eksploitatif dan lebih mengutamakan kerjasama untuk kebaikan bersama. Nah, dalam moderasi beragama, praktek yang memberatkan salah satu pihak atau menimbulkan ketidakadilan akan dikritik di situ. Jadi, harus menimbulkan keadilan. Yang ketiga, menghindari unsur maisir dan gharar. Kemudian yang keempat, dampak sosial. Nah, adapun dampak sosial di sini pembiayaan yang berdampak sosial positif maksudnya. Jadi perbankan syariah banyak berinvestasi pada sektor-sektor produktif yang memiliki dampak sosial yang positif tentunya, seperti pembangunan infrastruktur, kemudian kesehatan, pendidikan. Nah, ini sesuai dengan moderasi beragama yang mendukung kegiatan-kegiatan yang membawa manfaat bagi masyarakat secara luas. Tentunya tidak hanya untuk yang beragama Muslim, tapi juga diperuntukkan untuk yang non-Muslim. Dan yang terakhir adalah membangun kesejahteraan.
Jadi melalui perbankan syariah itu sekarang sudah ada platform-platform yang bisa digunakan untuk membangun kesejahteraan. Misalkan melalui zakat dan social fund-nya. Nah, jadi selain transaksi komersil, perbankan syariah juga berperan dalam pengelolaan zakat. Tidak hanya zakat, infak juga wakaf di situ untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, dengan adanya instrumen sosial seperti ini, perbankan syariah sejalan dengan prinsip moderasi beragama, yaitu menyebarkan kebaikan dan kesejahteraan tanpa membedakan agama ataupun golongan. Nah, itu dia keterkaitan antara perbankan syariah dan moderasi beragama. Selanjutnya kita masuk ke materi inti, yakni produk bank syariah, di mana produk bank syariah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sebagai penghimpun dana, kemudian yang kedua sebagai penyalur dana, dan ketiga adalah jasa. Oke, kita bahas satu persatu. Sebagai penghimpun dana itu ada wadiah dan mudharabah. Mudharabah di penghimpun dana, di mana nanti nasabah itu menempatkan dana sebagai pemilik modal atau sohibul mal dengan akad mudharabah, yaitu kerjasama bagi hasil antara bank dan nasabah itu sendiri. Kemudian keuntungannya nanti dibagi sesuai nisbah yang disepakati antara nasabah dan pihak bank. Sementara kerugian nanti ditanggung oleh pemilik dana selama bukan akibat dari kelalaian pihak bank itu sendiri. Kemudian wadiah. Wadiah ini adalah titipan ya, di mana nanti nasabah menitipkan dana kepada bank itu berdasarkan akad wadiah atau titipan, tanpa ada bagi hasil di situ. Nanti bank dapat menggunakan dana yang dititipkan oleh nasabah, akan tetapi wajib mengembalikan dana tersebut kapan saja nasabah ingin menariknya. Jadi wadiah ini tidak memberikan keuntungan atau bagi hasil bagi nasabah, akan tetapi nanti bank boleh memberikan berupa bonus atau reward. Kemudian di penyalur dana ada jual beli, ijarah, dan bagi hasil. Oke, kita bahas terkait jual beli murabahah dulu. Jual beli murabahah itu di mana nanti bank itu akan membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok plus margin keuntungan, di mana nanti margin ini disepakati di awal dan tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan. Kemudian ada sewa ya. Ada sewa, itu sudah jelas nanti di penyewaan apa yang dibutuhkan oleh nasabah itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada bagi hasil. Bagi hasil di sini yang pertama itu ada mudharabah. Oke. Bagi hasil mudharabah ini kerjasama usaha antar bank dan nasabah, di mana nanti bank itu sebagai sohibul mal ya, sebagai pemilik modal, dan nasabah itu sebagai pengelola usaha. Kemudian keuntungannya itu dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal, sedangkan kerugiannya nanti ditanggung oleh pihak bank. Nah, bedanya mudharabah di penghimpun dana itu di mana kerugian ditanggung oleh nasabah sebagai sohibul mal, sedangkan di penyalur dana bank sebagai sohibul mal. Dan yang terakhir jasa ya, di mana ada wakalah di situ. Jadi wakalah ini di mana nanti bank itu menyediakan layanan transfer ya, transfer dana antar rekening atau antar bank.
Nanti biasanya bank syariah itu menggunakan prinsip wakalah ini atau perwakilan untuk menyediakan layanan ini. Nah, di mana selanjutnya eh, apa eh, terkait wakalah itu akan kita masukkan nanti di simulasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke simulasi. Tadi sudah kita bahas terkait apa terkait eh, wakalah, bagaimana transaksi ya atau transfer rekening atau transfer dana antar bank, baik itu eh, bank syariah maupun bank konvensional. Itu juga bisa nanti melakukan transfer. Jadi setidaknya di simulasi ini teman-teman bisa mengaplikasikan produk dari perbankan syariah melalui mobile banking. Jadi mari kita sama-sama melihat simulasi dari mobile banking dari perbankan syariah. Di sini saya menggunakan mobile banking dari Bank NTB Syariah. Nah, jadi setidaknya nanti mahasiswa itu mampu ya untuk mengaplikasikan produk perbankan syariah, setidaknya bisalah melakukan transfer dan platform yang lainnya juga. Di situ ada banyak sekali fitur-fitur yang teman-teman mahasiswa bisa manfaatkan di m-banking perbankan NTB Syariah seperti itu. Oke, terakhir yaitu kuis yang dimana nanti dari simulasi bagaimana penggunaan dari m-banking perbankan NTB Syariah tadi itu diharapkan nanti mahasiswa itu berdiskusi dengan antar mahasiswa untuk menyebutkan nanti produk apa saja yang tercantum di dalam m-banking NTB Syariah. Kemudian nanti juga menyebutkan ya relevansi syariahnya di dalam simulasi aplikasi tersebut. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.